menetapkan pikiran dan hatinya pada perkara yang di atas, di mana Yesus itu akan datang. Puji Tuhan. Yesus akan datang. Puji Tuhan. Saya rasa semua tahu, saudara, gereja-gereja juga mengajarkan tentang bahwa Yesus akan datang. Tetapi sejauh mana, saudara, respon dari sidang jemaat untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Sebab bagaimanapun juga kalau Yesus datang dengan para malaikatnya dalam kemuliaan, ada yang diangkat, ada yang ditinggal, ada yang layak, ada yang tidak. Tuhan bisa saja mengatakan, aku tidak kenal kamu. Begitu, engkau hamba yang malas dan jahat, dan engkau adalah manusia terkutuk nyala engkau. Itu ingat pada hari Minggu, saudara-saudara, itu adalah firman di dalam Matius pasal yang ke-25. Bisa saja. Tetapi tentu saudara kita sangat bersuka cita manakala Tuhan mengatakan, masuklah ke perjamuan malam kawin anak domba. Amin. Dan engkau hambaku yang baik, begitu ya, hambaku yang baik, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan yang ketiga, mari engkau yang diberkati Bapa, terimalah. Itu harus kita dengar, saudara-saudara, harus kita dengar. Terimalah kerajaan surga, karena pada waktu aku. Nah itu, kalau orang Kristen tidak pernah berbuat sesuatu, saudara, ya tidak bisa. Oke. Dan di sini disebutkan, saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Yang lain biasa kebaktian, yang lain biasa enggak. Di dalam suratan 3 Yohanes, jangan meniru yang jahat, tapi tirulah yang baik. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, aku nggak biasa ke gereja, enak aja tuh, nggak sakit juga. Aku makan juga sampai tambah 4 kali, enak juga, nggak sakit juga. Itu kebiasaan yang nggak baik, jangan ditiru. Begitu saudara-saudara ya, haleluya. Bahkan di situ disebutkan, marilah kita saling menasihati semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Jadi persekutuan kita juga harus semakin giat. Lalu ada yang bilang gini, om, ada corona, ada COVID, bagaimana? Ya. Saya tanya, ibadah itu dilarang apa enggak? Enggak dengar saya. Ibadah kita ini dilarang apa enggak? Kan tidak. Cuma pemerintah, enggak ada suatu pemerintahan dimanapun yang menghancurkan rakyatnya sendiri, tidak mungkin. Tapi justru untuk supaya rakyat itu sejahtera, ada dalam kebaikan dan keselamatan, makanya ibadah diatur dengan adanya COVID-19 ini. Diatur. Sampai juga sudah turun, saudara, peraturan dari Kementerian Agama untuk kenaikan Isa Al-Masih itu berbarengan dengan Hari Royo mereka. Persis berbarengan. Begitu. Itu sebabnya diingatkan tidak boleh lebih dari 50%. Jadi kalau kapasitas kita ini, kalau bisa, ya kapasitas kita mempunyai 160, itu masuk aja 160 orang, saudara ya, kapasitas kita. Jadi separuhnya itu paling tidak 80 orang. Jadi hari Minggu, saudara, bisa 50, 60, nggak usah khawatir. Dan tetap pakai tutup mulut. Masker. Jangan tutup mata. Tutup mulut, saudara. Ini. Ini punya saya dari belakang. Tapi jarak saya dengan saudara ada 10 meteran. Ya, puji Tuhan. Jadi mari semakin mendekat kedatangan Tuhan. Itu harus menjadi kerinduan kita. Orang Kristen harus menaruhkan harapan yang ke depan, menantikan kedatangan Tuhan.
Dan waktu sekarang adalah waktu yang semakin dekat, menjelang hari Tuhan semakin dekat, juga harus semakin giat. Firman Tuhan mengatakan gitu saudara ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, maka kegiatan kita pun juga harus semakin giat. Amin. Tapi yang lain mungkin ambil napas panjang-panjang. Pak Pandita, Bali tutup. Belum tuh. Apanya yang balik? Semua sama. Dikasih napas yang sama, dikasih waktu yang sama. Kan? Ya. Kalau rezeki sama enggak? Tapi bagaimana mengelola apa yang Tuhan berikan pada kita? Kakinya juga 2. Jari-jari kaki 10. Sama kan? Tangannya 2, jari-jarinya berapa? Semua kan sama, ada jantungnya, ada paru-parunya dan lain sebagainya. Cuma sekarang bagaimana kita menjalankan keimanan kita. Sekali lagi saudara, semakin mendekatnya kedatangan Tuhan, mari kita semakin giat melakukannya. Tapi di musim COVID ini saudara, banyak yang lemah memang. Banyak yang lemah. Diambil kesempatan bagi orang yang malas. Jadi ini kesempatan memang, alasannya ada corona. Dan akhirnya tidak ibadah. Kemarin tidak ada, katakan masih jalan mulus, enggak kebaktian. Sekarang jalannya sudah mulai dikelok-kelokkan begitu, ya malah enggak. Tapi bagaimanapun juga kedatangan Tuhan semakin dekat. Wahyu 12, Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Haleluya. Mari kita membaca ayat 10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita. Terus? Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iya, ini iblis saudara. Iblis itu pendakwa saudara-saudara kita, itu sudah dilemparkan ke bawah, tapi belum masuk neraka kan? Dilemparkan ke bawah artinya saudara dilemparkan ke bawah ke bumi, begitu, belum masuk neraka. 11. Yang ke-11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, Ya. dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Terus? Karena itu bersukacitalah, hai sorga, Hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. yang di dalamnya. Terus? Celakalah kamu, Kamu, hai bumi dan laut, bumi dan laut. karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena ia tahu, iblis pendakwa itu tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bagi iblis waktu yang singkat itu adalah waktu penghukuman kekal itu sudah dekat. Jadi sebelum dimasukkan penghukuman di neraka kekal, saudara, dia sudah dijatuhkan ke bumi. Sebab penghukuman kekal itu setelah 1000 tahun, kan begitu saudara-saudara ya. Jadi iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi waktu yang singkat itu dipergunakan baik-baik oleh iblis. Cocok enggak saudara kalau saya mengatakan iblis itu mempergunakan waktu dengan baik? Untuk apa? Untuk menggerogoti iman orang Kristen. Dia berusaha keras untuk menjatuhkan iman orang Kristen, menggagalkan penurutan kesetiaan orang Kristen kepada Tuhan. Dia bekerja giat siang malam, kalau perlu enggak tidur. Sebab roh itu memang tidak perlu tidur. Betul saudara. Jadi setan itu semakin giat. Dia fitnah sana sini, begitu. Dia memberikan rasa takut di sana sini. Dia bisik-bisik sana sini. Sudah enggak usah kebaktian, enggak usah kebaktian. Waktunya masih ada. Kan kadang-kadang kan ada. Kemana? Kebaktian. Sekali-sekali dong, kan nanti kan minggu depan kan ada.
Masih ada hari Minggu. Saudara, itu perkataan iblis. Itu ide dari iblis. Sebab iblis berusaha bagaimana supaya iman orang Kristen itu menjadi gagal. Dan tidak menantikan kedatangan Tuhan. Jadi jelas setan itu semakin giat. Sebab waktunya, dia tahu waktunya sudah singkat. Sebab dia tahu pasti masuk neraka. Dan neraka itu khusus untuk iblis. Itu sebabnya dia tidak mau masuk sendiri gitu loh saudara. Dia tidak mau masuk sendiri. Itu sebabnya dia berusaha untuk membuat orang Kristen tidak bertobat. Tidak bertekun. Tidak sungguh-sungguh dan tidak setia. Merenggangkan hubungan dengan Tuhan. Tidak intim dengan Tuhan. Menjauhkan dari ketekunan 3 hal tadi saudara. Membuat bagaimana caranya supaya tidak tekun dalam firman, tidak tekun dalam persekutuan, dan juga tidak tekun di dalam doa. Itu pekerjaan setan. Sebab apa? Setan tahu waktunya sudah singkat. Dia pasti masuk neraka. Sekali lagi, iblis tidak mau sendiri. Walaupun kita tahu saudara bahwa neraka itu hanya untuk iblis. Tapi manusia itu saudara secara sukarela menyerahkan dirinya kepada iblis. Itu sebabnya juga masuk. Secara sukarela ini terang-terangan, saudara tidak ibadah, tidak berdoa, tidak dalam persekutuan, tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak memperhatikan keagamaan dan seterusnya. Berarti dia sepertinya sukarela menyerahkan diri kepada iblis. Jadi orang yang masuk neraka itu adalah sukarela, saudara, dengan bujukan iblis yang sedemikian rupa. Tapi bagi kita, saudara, ini peringatan. Karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Mari kita semakin giat, tekun melakukan. Amin. Tekun melakukan 3 hal. Jangan tinggalkan persekutuan yang dibiasakan banyak orang. Begitu. Dan jangan tinggalkan firman. Jangan tinggalkan doa. Ibrani 10 kembali. Ibrani pasal 10. Mari saudara. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Iya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kepala rumah Allah. Terus? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Ya. dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Terus? Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Iya, puji Tuhan. Karena itu ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah. Doa. Baik doa pribadi maupun doa persekutuan. Kalau ayat di bawahnya, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan perhimpunan. Di dalam perhimpunan ini perhimpunan ibadah. Perhimpunan ibadah itu ada firman. Perhimpunan ibadah itu memang tiap-tiap pribadi harus tekun berdoa. Tapi juga tekun dalam persekutuan doa. Begitu saudara-saudara. Jadi kalimat yang mengatakan di ayat yang ke-36 tadi, kamu memerlukan ketekunan. Iya, puji Tuhan. Ayat 36 tadi ya. Sekarang ayat 37. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada. Iya. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Iya. Sekarang ayat 39 kita baca bersama-sama. Ayat 39. Ini pengakuan kita. Jangan tidak membaca. Pengakuan kita bersama. Ayo kita baca 1, 2, 3. Tetapi bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan beroleh hidup. Katakan semua, amin.
kita bukan orang yang undur, akhirnya binasa. Itu didahului bahwa Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya. Maka ketekunan kita itu, saudara, akan menjadi ukuran di hadapan Tuhan. Tekun dalam firman, tekun dalam persekutuan, dan juga tekun dalam persekutuan doa. Puji Tuhan, harus ini kita harus lakukan. Tapi banyak orang Kristen, saudara, ya santai. Padahal setan giat bekerja untuk merobohkan iman orang Kristen. Dijadikan pengikutnya dia. Puji Tuhan. Dan tidak berbuat sesuatu apapun. Haleluya. Tapi kerinduannya masuk surga juga, saudara. Enggak bisa. Cara seperti itu tidak mungkin di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan firman juga, Tuhan mengatakan Tuhan sudah membuka jalan baru. Jalan lama itu sudah dibuka oleh Tuhan. Jalan baru. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, tabir di Bait Allah di Yerusalem, tabir kordennya itu, tirainya itu, saudara, itu robek mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau kita melihat tabernakel, saudara, ruangan Maha Kudus itu ada tabirnya, ada tirainya, ada korden tirai itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan yang kelihatan itu pasti tabut perjanjian. Amin. Yang kelihatan itu pasti itu berbicara tentang ruangan Maha Kudus atau kerajaan surga oleh korban Kristus. Untuk itulah mari kita menghadap Tuhan dalam doa, dalam persekutuan. Dalam persekutuan kita mendengar firman Tuhan, dalam persekutuan kita juga saling mengingatkan. Saling mengingatkan, saling mendorong. Itu ayat 24, marilah kita saling memperhatikan dan saling dorong-dorongan. Begitu. Bukan saling mendorong dalam kasih, bukan dorong-dorongan. Saling mendorong dalam kasih. Begitu, saudara. Walaupun mendorong dalam kasih, kalau saudara mengingatkan orang lain, memang kita ada resiko. Belum tentu orang yang diingatkan itu senang hatinya tapi marah pada kita. Ya, besok hari Minggu kita persiapkan hari ini. Belum tentu hatinya mau. Belum tentu hatinya itu menerima dengan senang hati, tapi dia bisa marah. Bahkan sudah mulai ngomel-ngomel semaunya sendiri. Kebaktian apa? Gak usah aja. Kalau perlu gak usah kebaktian. Toh juga kita masih bisa makan dan lain sebagainya. Ada yang lebih berat mengatakan ngapain kebaktian besok juga mati. Ini benar, saudara-saudara, yang begitu. Haleluya. Itu sebabnya mari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Di sisi lain setan giat bekerja untuk menjatuhkan. Tetapi waktunya sudah singkat. Lalu apa yang kita kerjakan? Mari kita semakin giat dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan. Sebab begini, saudara, kalau kita dalam persekutuan orang-orang beriman, begitu ya, kita semakin kuat. Itu betul. Kalau kita bersekutu dalam persekutuan orang beriman, kita semakin kuat. Tetapi, kalau dalam persekutuan si A itu tidak ada, dan selalu tidak ada, atau si B, si C tidak ada dalam persekutuan, itu akan mudah terkena jerat iblis. Makanya Rasul Paulus yang menuliskan di dalam 1 Timotius, saudara, disebutkan, sudah aku serahkan kepada iblis. Itu diserahkan itu artinya sudah dibiarkan mereka tidak ada dalam persekutuan lagi, itu akan mudah ditangkap iblis. Itu pasti, itu sesuatu yang pasti. 1 Timotius. 1 Timotius ayat 18. Mari kita baca. 1 Timotius 1 ayat 18. Ya. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Terus? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Terus? Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat pengajaran, menghujat ibadah, menghujat hamba Tuhan.
Itu disebutkan Hymenaeus dan Alexander yang selalu mengganggu pelayanan, saudara. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Ini bukan berarti aku serahkan pada iblis. Tidak ngomong begitu, saudara. Tapi ini memberikan pengertian diserahkan kepada iblis itu putus dengan persekutuan anak-anak Tuhan. Tidak ada hubungan persekutuan sesama anak Tuhan. Dia akan sendiri dalam keadaan kesendirian seperti itulah. Siapa yang menguatkan? Dia akan lebih mudah ditangkap iblis, begitu loh maksudnya. Dia akan lebih mudah meninggalkan persekutuan. Dalam persekutuan ada firman, dalam persekutuan ada doa. Dalam persekutuan itu ada saling ketemu satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Tapi kalau tidak, Rasul Paulus mengatakan mereka aku serahkan kepada iblis. Itu artinya lepas dari perhimpunan, saudara-saudara. Itu memberikan kemenangan buat iblis. Merupakan satu makanan empuk untuk digayat oleh iblis. Itu sebabnya jangan meninggalkan persekutuan. Sebab orang yang meninggalkan persekutuan, begini saudara, kita ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Amin. Oleh karena korban Kristus. Makanya tadi disebutkan Tuhan sudah membuka jalan baru. Jalan yang lama dulu tertutup. Tidak mungkin bangsa kafir itu masuk surga. Tapi ada jalan baru. Bait Allah itu tirainya terbelah menjadi dua. Dan kita boleh masuk. Itu sebabnya mari dengan senang hati datangi Dia. Berdoa. Bertekun. Puji Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara-saudara ya, haleluya. Orang yang meninggalkan perhimpunan, ini bukan hanya begini saudara. Meninggalkan perhimpunan itu berarti ada 4 hal yang ditinggalkan. Tidak mau dengar firman, tidak mau saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak berdoa, tidak perjamuan kudus. Itu pasti. Iya kan? Lalu apa yang terjadi? Itu menghina roh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi karena melepaskan diri dari persekutuan, itu menghina roh kasih karunia. Itu menginjak-injak darah perjanjian. Sementara darahnya sudah kita agungkan dalam perjamuan kudus. Saudara, dalam perjamuan kudus kita selalu mendapatkan aliran kuasa darah Yesus. Tapi orang ini dianggap menginjak-injak darah perjanjian. Mari kita baca ayat yang terakhir saja. Dan kita akan masuk di dalam doa. Itu pikir benar saudara ya. Pikir betul. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan. Kalau saya mengatakan jangan tinggalkan persekutuan itu bukan hanya pertemuan satu dengan yang lain bertemu. Dalam pertemuan ada firman. Ibadah itu harus ada firman. Ibadah itu ada doa. Ibadah itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam ibadah itu juga ada perjamuan kudus. Silakan kita membaca ayat 26. Dari Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. ya, Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman ya. dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, semua orang durhaka yang tidak percaya Yesus seperti itu memang tadinya ya. Terus Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. ya, Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, menginjak-injak anak Allah, tidak menghargai korban Kristus. Terus yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, menguduskan padahal. Terus dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntun pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakim umatnya. terus Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. ya, puji Tuhan. Jadi mari saudara, jangan kita tergolong dengan orang yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang mampu menguduskan kita, dan tergolong orang yang menghina roh kasih karunia. Ini bukan hanya sekedar tidak dalam pertemuan, sebab dalam pertemuan itu ada 4 kegiatan. Dalam pertemuan ada firman.
Dalam pertemuan itu saling menguatkan. Tatap muka satu dengan yang lain. Dalam pertemuan ada doa, dalam pertemuan juga ada perjamuan kudus. Apalagi dalam perjamuan kudus, yakini saudara, firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, tubuhku adalah benar-benar. Gak ada ayat dimanapun yang dikatakan benar-benar makanan itu kecuali tubuh Yesus. Demikian juga yang diminum darah Yesus, tidak ada yang disebutkan lain kecuali darah Yesus yang benar-benar minuman. Sehingga kalau kita melakukan dengan itu, pasti selamat. Ada keselamatan daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, waktunya sudah singkat, iblis bekerja giat. Tapi mari juga kita juga semakin meningkat kegiatan ibadah kita. Kita datang kepada Yesus. Haleluya.